Oke. Assalamualaikum Bu Eva, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabarnya baik. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah sama dengan Ibu Eva baik. Eh, Ibu, Ibu sore ini ada rencana coaching dengan Pak Irwanto ya? Iya Bu, insya Allah. Baik Bu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Baik Bu. Nah, apakah Ibu melakukan coaching? Iya, siap Bu. Baik, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Pertama, saya akan jelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Poin-poin yang akan saya amati selama melakukan coaching nanti adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta, seperti kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya, juga akan mengamati melakukan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching adalah membuat kemitraan dengan coaching dan menggali potensi coaching dengan proses kreatif dan memaksimalkan. Kemudian, potensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif. Jika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Mereka Ibu paham apa Ibu rasa. Baik Bu, rasa yang saya pahami adalah receive, menerima, acknowledge itu adalah memberi tanda, summarize adalah membuat kesimpulan, dan ask adalah menanyakan. Seperti itu Bu. Baik. Sekarang, jadi Ibu nanti bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach. Kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan Ibu dapat merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach dan Ibu dapat mengapresiasi pada coach. Nah, apakah jelas grup nilainya Bu? Iya Bu, sudah sangat jelas Bu. Baik. Kalau sudah, kemudian apa Ibu kembangkan nanti? Yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, bagian mana yang spesifik Ibu inginkan yang saya akan observasi? Yang saya spesifikkan adalah bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Bu. Berarti fokus kompetensi yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dan Ibu lakukan dari sesi coaching ini? Saya sebagai coach dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan dapat memunculkan ide-ide baru dalam pemecahan masalah. Seperti itu kira-kira, Bu.
Baik, Bu. Luar biasa sekali ini. Demikian kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai. Dan yang ingin saya observasi selanjutnya adalah proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Pak Irwanto. Baik, Bu. Silakan nanti setelah proses coaching selesai, kita berbincang kembali ya, menambah hasil coaching yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Irwanto. Waalaikumsalam Ibu Eva. Eh, Pak Irwanto sudah menunggu saya ya. Iya Bu. Ada apa ya Pak? Iya Bu, saya ingin berbincang-bincang tentang masalah saya Bu. Apa Ibu ada waktu? Oh ada, silahkan Pak. Ini Bu, saya punya masalah di kelas saya. Oh iya, ada apa dengan kelasnya Bapak? Di kelas saya Bu, saya mengajar, ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan pembelajaran saya dan kurang paham dengan apa yang saya ajarkan. Oh, terus eh, Bapak ingin kelas yang seperti apa? Ya, saya ingin kelas yang efektif, Bu. Anak mau melihat dan mendengarkan apa yang saya bawakan. Padahal, Bu, saya sudah merasa bahwa apa yang saya lakukan di kelas sudah cukup baik dan maksimal. Namun masih ada saja siswa yang tidak memperhatikan dan belum paham dengan materi yang saya bawakan, Bu. Oh, begitu ya Pak. Iya, Bu. Kemudian kira-kira menurut Bapak kenapa masih ada siswa yang kurang memperhatikan dan kurang paham dengan materi yang Bapak berikan? Iya, setelah saya perhatikan, Bu, anak tersebut kurang memperhatikan dan sering meminta izin keluar seperti tidak senang dengan materi saya. Sering minta izin untuk ke WC, Bu. Oh, Bapak iya. Oh, Bapak biasanya kalau mengajar di kelas pakai media apa ya? Kalau media, Bu, biasanya saya menggunakan buku cetak dan saya menjelaskan di depan siswa. Itu saja, Bu, biasa yang saya lakukan. Kira-kira untuk ke depan rencana yang akan Bapak lakukan apa ya? Rencana ke depan yang ingin saya lakukan yaitu, Bu, bagaimana saya merubah proses pembelajaran saya dengan melihat titik fokus di mana siswa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, Bu. Saya ingin menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana menurut Ibu? Eh, Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat siswa, Pak ya. Itu sangat bagus sekali, Pak. Jadi dengan cara ini Bapak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, anak-anak pun bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dan itu perlu dicoba, Pak. Iya, terima kasih Bu, saya akan mencoba. Nah, kira-kira komitmen apa yang Pak Irwanto lakukan selanjutnya? Saya akan memulai besok Bu ya, atau lusa. Saya akan berusaha atau menyiapkan RPP yang berdiferensiasi. Dan saya akan melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen awal sebelum memulai proses pembelajaran Bu. Oh iya, itu persiapan yang sudah luar biasa ya Pak Ir. Lalu siapa yang akan membantu Pak Ir untuk melakukan komitmen itu? Untuk melakukan komitmen itu, saya meminta pertimbangan dari Ibu untuk berkolaborasi. Ibu bisa membantu dalam menyelesaikan hal ini, Bu.
Iya Pak, tentu saja. Saya siap membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Tetap semangat ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, terima kasih Bu atas sarannya dan masukannya serta motivasinya. Saya sudah merasa lega Bu karena permasalahan saya sudah ada jalan keluarnya, penyelesaiannya. Terima kasih Bu atas masukan dan sarannya. Iya, sama-sama Pak. Jadi Pak Irwanto mengajar hanya menggunakan media itu saja. Iya Bu, saya hanya menggunakan media itu saja Bu. Oh, jadi Pak Irwanto mengajarnya hanya seperti itu saja medianya. Selain itu, kira-kira media lain yang Bapak bisa gunakan apa ya? Media lain yang bisa saya gunakan Bu, saya akan menggunakan LCD yang ada di sekolah. Saya akan memanfaatkan untuk membuat membuat media-media yang menarik, Bu, seperti video, karikatur, dan lain sebagainya. Oh, jadi Pak Irwanto mengajarnya dengan seperti itu medianya. Jadi untuk saat ini masih bingung Pak ya? Ya, masih bingung, Bu. Ya. Jadi beberapa siswa Bapak kurang memperhatikan dan kurang memahami materi Bapak ya. Iya, Bu, betul. Menurut Bapak, kira-kira rencana lain untuk bisa menarik perhatian siswa dalam pembelajaran Bapak karena sebelumnya anak-anak tidak memperhatikan dan kurang paham dari materi Bapak. Seperti itu. Iya, Bu. Jadi komitmen saya, Bu, yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yang Ibu sudah pertanyakan tentang komitmen, saya akan membuat RPP berdiferensiasi, Bu, sesuai dengan minat belajar siswa dan sesuai dengan bakatnya, Bu. Oh iya. Nah, kan metode pembelajaran beraneka ragam dan banyak, Pak ya. Iya, betul, Bu. Nah, itu lebih bagus supaya anak-anak antusias dan tertarik dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira dengan cara itu, apakah anak-anak tidak tertarik dan jadi tidak paham ya Pak ya? Iya, Bu. Menurut saya dengan cara itu sangat efektif, Bu, karena anak-anak sekarang lebih suka dengan media-media seperti video dan karikatur, Bu. Oh iya, baik Pak. Saya kira itu perlu dilanjutkan dan konsisten serta kontinu. Semoga pembelajaran Bapak ke depan lebih baik lagi. Ya, terima kasih, Bu. Oke, lain waktu kita ketemu lagi ya Pak Ir ya. Ya, siap, Bu. Saya sangat menunggu perkembangan dari aksi yang Pak Irwanto rencanakan. Ya, siap, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Ir. Ya. Wah, luar biasa sekali kegiatan coachingnya tadi, Bu. Berjalan dengan lancar dan sistematis. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching? Baik Bu, setelah melakukan coaching tadi, perasaan saya senang karena kompetensi yang saya harapkan sudah dapat tercapai dengan baik. Dan saya merasa sangat bahagia bisa bercerita dengan Koci sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci dapat tersampaikan dengan baik. Baik, Bu. Pada saat coaching tadi, jika merujuk pada indikator ketercapaian perkembangan yang Ibu harapkan dari kompetensi Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya, yang saya lakukan pada proses coaching tadi, saya merasa sudah fokus, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Iya, baik Bu. Jadi tujuan dari indikator pengembangan sudah tercapai ya Bu.
Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, Bu. Ya, silahkan Ibu. Oke. Berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pada coaching. Pada sesi coaching tadi, dan Ibu menggerakkan beliau eh, untuk mengidentifikasi masalahnya dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat ibu sudah fokus dengan coaching, hadir sepenuhnya, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu ibu merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach tersebut. Ibu juga telah memberi apresiasi dan motivasi kepada coach. Menurut saya, ibu sudah mampu mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih Ibu. Sama, Bu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, rencana ke depannya saya akan melakukan latihan-latihan dengan intensif dan mendengarkan secara aktif, serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching ke depannya, coach dapat bercerita lebih banyak tentang masalah-masalah yang dihadapinya Bu. Baiklah, Bu. Semoga ke depannya kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya dengan memperbanyak praktik coaching. Baik Bu, rencana ke depannya saya akan membagikan ke teman-teman bagaimana cara mengcoaching teman-teman. Jadi melalui Kombel, Bu. Baik sekali. Itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas arahannya, waktu dan kesempatannya. Kita berjumpa di lain waktu. Sama-sama Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.